Halo teman-teman, hari ini yang ingin saya ulas, ingin saya prediksi adalah tentang hacker yang lagi viral. Hacker namanya Bjorka Hacker, di mana dia meretas dokumen-dokumen penting Pak Jokowi, juga surat-surat rahasia dari BIN, juga masalah kematian Munir, juga sudah menyenggol Denny Siregar, Puan, dan Erick Thohir. Apakah ada kepentingan khusus dari hacker ini terhadap kondisi negara Indonesia? Siapakah dia? Apa maksud dan tujuannya? Apakah tujuannya mulia atau ada tendensi yang lainnya? Mari kita ungkap di sini ya. Hacker Bjorka. Nah, saya ambil kartu kuncinya ini dulu. Apa ada niatan apakah dari hacker ini terhadap negara Indonesia, khususnya pemerintahan Indonesia? Ada niatan apakah hacker ini? Ada simbol compassion, love, hubungan. Jadi hacker ini memang ada ketertarikan terhadap pemerintahan Indonesia, terhadap permasalahan di negara Indonesia, terhadap kasus-kasus yang belum terbuka, termasuk kasusnya Munir. Ada simbol compassion, love ya. Selanjutnya, mengapa kamu peduli? Mengapa kamu peduli? Karena ada vigilance, yang artinya ada kondisi-kondisi yang tidak aman di sini. Kondisi-kondisi yang bisa berubah, di mana sebuah masalah itu kan kayak masalah kasusnya Munir harusnya bisa dituntaskan, tapi hingga saat ini masih saja belum bisa diketahui siapa pelakunya ya. Atau ada masalah-masalah hal-hal yang lainnya yang dirasa ada sebuah kondisi bahaya di sini. Selanjutnya, mengapa kamu merasa itu bahaya? Karena nanti bisa tenggelam. Tenggelam dalam hal apa? Tentunya tenggelam dalam hal masalah-masalah itu yang tidak akan bisa diungkap seperti itu. Nah, mari kita ungkap di sini. Ada simbol compassion. Compassion ini kita dalami satu persatu dari kartu ini ya teman-teman. Ada simbol love. Love ini ada kaitannya dengan apa? Kok begitu peduli terhadap negara Indonesia? Kita sebagai rakyat sih ya senang-senang aja ketika ada kasus besar yang belum bisa terbongkar akhirnya terbongkar. Ketika ada penyelewengan akhirnya terbongkar, ya kita bahagia. Tapi di sini takutnya ada tendensi yang lainnya di sini ya. Karena kita kan sebentar lagi menjelang pemilu. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik teman-teman. Makanya banyak partai yang berusaha saling menjatuhkan antar partai. Kemudian ya dengan segala cara tentunya. Mari kita dalami dari 3 kartu kunci ini. Yang pertama, kartu compassion, love, hubungan, keterkaitan hacker ini pada negara Indonesia. Siapakah dia? Mengapa begitu terkait? Ada kepentingan apa? Mari kita ungkap di sini ya. Compassion, begitu tuluskah niatnya untuk mengungkap kasus-kasus besar di negara Indonesia? Apakah niatnya tulus untuk mengungkap kasus besar di Indonesia? Tuluskah dia? Ada despondensi, ada kesalahan di sini. Jadi dia berusaha untuk untuk mengungkap sesuatu, tapi ada kesalahan di sini, ada perbuatan salah yang sudah dia lakukan. Kita dalami lagi, mengapa dikatakan salah perbuatannya? Mengapa dikatakan salah perbuatannya? Karena apakah? Karena dia kunci pembuka dan kunci penutup. Ada recovery itu pembuka atau penutup, dan di sini teman-teman ada simbol orang yang meniup ya, orang yang meniupkan. Jadi kayaknya hacker ini ada seseorang di belakang layar yang mungkin menyuruhnya atau bagaimana untuk membuka sesuatu rahasia-rahasia di negara Indonesia. Ada recovery, ada kunci gambarnya, di mana kunci ini di belakangnya ada seseorang yang meniupkan sesuatu. Nah, siapakah orang ini ya? Tentunya orang yang ada kaitannya dengan dunia politik pastinya. Selanjutnya, ada seseorang yang meniup. Mengapa kamu lakukan itu? Mengapa kamu lakukan itu jika
perbuatanmu di sini dikatakan salah. Mengapa kamu lakukan itu? Atas perintah seseorang kah? Atau ada tujuan yang lainnya? Untuk membingungkan, ada confusion, untuk mengeruhkan kondisi suasana. Apakah ini pengalian isu dari Sambo? Karena kita tahu Sambo ini ada kaitannya dengan di tubuh kepolisian yang sudah begitu bobrok sehingga menjatuhkan marwah nama baik kepolisian. Dan kasus Sambo ini agaknya alot, walaupun kasusnya remeh-temeh, tapi begitu alot untuk diselesaikan, ya. Jadi di sini teman-teman, adanya berita hacker itu ada kaitannya untuk membingungkan atau mengaburkan sebuah kondisi-kondisi yang sedang kita amati saat ini. Nah, mari kita dalami ya. Untuk membingungkan dalam hal apakah ada kaitannya dengan kasusnya Sambo? Ya, mari kita ungkap di sini. Apakah hal ini ada hubungannya dengan kasusnya Sambo? Abu Dance ada kaitannya dengan harta ternyata, keberlimpahan ternyata. Ya. Mengapa ada kaitannya dengan harta? Apakah kamu tidak mendapatkan bagian? Ada rilis, melampiaskan, melepaskan. Oh, karena kekecewaan di sini. Jadi teman-teman, kalau kita dalami dari kartu Love Confession yang memang ada ketertarikan hacker ini terhadap masalah di negara Indonesia, tapi di sini hacker ini ternyata melakukan sebuah perbuatan yang kurang baik. Karena di sini ternyata hacker ini ada yang menyuruh terkait untuk membingungkan kondisi yang terjadi saat ini, untuk memperkeruh kondisi negara Indonesia. Dan itu ada kaitannya dengan harta kekayaan Abu Dance, di mana dia ada gregetan, ada simbol rilis, melepaskan, melampiaskan, mungkin karena ada yang nggak dapat bagian tapi kemudian disingkirkan dan lain sebagainya. Intinya ada sakit hati yang ada kaitannya dengan materi, atau dia membuat kondisi negara Indonesia ini menjadi bingung dengan berita-beritanya, ada kaitannya untuk mendapatkan materi di sini. Jadi ada dua versi ya di sini, artinya ada orang yang menyuruhnya untuk melakukan hal itu terkait dengan adanya keinginan untuk mendapatkan uang dari berita-berita tersebut, atau dari surat-surat rahasia tersebut dia akan mendapatkan tebusan dan lain sebagainya, atau dari orang-orang yang sakit hati terhadap pemerintahan Indonesia dikarenakan mungkin tidak mendapat jabatan, atau mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang terkait dengan ini Abu Dance ini. Jadi ada dua versi di sini ya. Selanjutnya kita dalami. Dari sini kita sudah tahu kalau perbuatan hacker itu ternyata ada seseorang yang di belakang layar. Ada simbol vigilance, kartu kuncinya. Mengapa orang ini merasa tidak aman di negara Indonesia? Apa maksudnya sebenarnya? Kita ambil kartu ini ya, kita kodok lagi. Ada simbol vigilance, kondisi-kondisi yang bisa berubah-ubah, kondisi-kondisi yang tidak aman. Mengapa dia berpikir seperti itu? Ini yang diprediksi bukan hackernya lagi, tapi orang yang di belakang hacker ya teman. Mengapa merasa negara Indonesia ini nggak aman menurutnya? Mengapa? Karena ada perseverance, karena ada ketekunan dalam hal apakah ini? Dalam hal gosip. Oh, jadi begini teman-teman, tujuan hacker ini adalah untuk membuat kondisi negara Indonesia menjadi keruh. Seperti tadi kan ada compassion, ada kondisi untuk membingungkan suasana, untuk meriuhkan suasana. Yang tadinya kita fokus kepada Sambo, yang tadinya kita fokus kepada hal yang lainnya, akhirnya fokus kepada hacker ini. Karena di sini ada gosip,
Ada gosip yang sudah dilakukan dengan tekun oleh orang yang di belakang hacker ini. Nah, gosip ini terkait dengan tujuan apakah menurutnya? Gosip ini terkait dengan apakah? Terkait dengan sebuah kesalahan. Jadi dia menggosipkan kesalahan-kesalahan dari pemerintahan negara Indonesia, digaungkan kembali, dibangkitkan kembali untuk dibahas oleh publik. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya complacency, untuk menamatkan sebuah masalah, untuk melengkapi sebuah masalah atau menyudahi sebuah masalah yang sudah terjadi di negara Indonesia, yang disimpulkan ada orang ketidakpuasan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Ada ketidakpuasan di sini. Mengapa kamu tidak puas di sini? Apa kepentinganmu? Mengapa kamu tidak puas di sini? Apa kepentinganmu? Ada kebijaksanaan di sini, yang artinya dia ingin pemerintahan ini lebih bijaksana lagi, seperti itu. Jadi teman-teman, ada hal positif dan negatif dengan hadirnya hacker ini. Hal negatif adalah dia menginginkan adanya abundance tadi, adanya harta yang diincar. Dia menghacker dengan tujuannya agar mendapatkan tebusan, atau ada seseorang yang kecewa karena tidak mendapatkan sebuah keberlimpahan di dalam pemerintahan Indonesia. Jadi ada kekecewaan. Kemudian di sini ada simbol dia berusaha untuk membuat situasi kondisi nggak aman di negara Indonesia. Dia lakukan hal itu secara tekun, secara kontinu, secara masif ya. Makanya di sini kayaknya hacker ini sudah kerja beberapa lama di sini. Mungkin saat itu masih belum menunjukkan taringnya, masih menggunakan cara-cara yang misalnya kayak pembentukan opini publik dan lain sebagainya. Nah, sekarang tindakannya lebih sadis lagi dengan mengungkap adanya surat-surat penting yang dihacker. Jadi hacker ini dan orang yang di belakangnya ini sebenarnya bekerjanya tidak barusan saja. Ada perseveran, ada ketekunan. Mungkin dia jauh-jauh hari sudah melontarkan opini-opini di publik untuk menggiring agar rakyat ini menjadi lebih peduli atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan di sini. Dan di sini dia ingin menyelesaikan itu atau ingin mengungkapkan itu agar ada kebijaksanaan lagi, agar ada penyelesaian terhadap kasus-kasus yang belum terselesaikan, juga adanya mungkin penyelewengan yang masih belum terungkap. Makanya di sini dia meminta kebijaksanaan dengan adanya kondisi-kondisi yang dirasa kurang greget untuk ditangani. Misalnya ada penyelewengan tapi penyelewengan itu tidak kebuka, ada masalah itu tidak kebuka, dan hal-hal lainnya, kasus-kasus besar yang masih saja dipending untuk saat ini. Makanya dia di sini menuntut untuk pengungkapan itu, untuk penyelesaian itu, agar ada kepedulian dari pemerintahan untuk membukanya. Ada wisdom di sini ya. Selanjutnya ada sumber tenggelam. Ada tenggelam di sini. Masuk tenggelam ini seperti apakah yang terkait dengan hacker tersebut? Larut dalam sebuah masalah di negara Indonesia. Sumber itu tenggelam. Tenggelam itu berarti larut dalam masalah yang terjadi di Indonesia. Mengapa kamu larut di dalam kejadian di negara Indonesia? Apakah kepentinganmu? Ini yang saya lihat yang di belakang hackernya ya. Apakah kepentinganmu? Ada simbol renewal, berharap ada perubahan. Perubahan seperti apakah yang kamu inginkan? Rilis, melampiaskan. Oh, jadi di sini teman-teman, orang yang di belakang hacker ini ada kayaknya rasa dendam atau rasa sakit hati terhadap pemerintahan negara Indonesia yang mungkin karena diacuhkan atau bagaimana ya. Tentunya banyak hal yang membuat seseorang itu menjadi sakit hati. Kemudian
Mengapa kamu ingin melampiaskan di sini hingga kamu menenggelamkan diri larut dalam pusaran masalah ini? Mengapa? Karena perseverance, karena ada ketekunan di sini. Apa yang kamu lakukan di sini secara masif, secara kontinu? Apa yang kamu lakukan? Gosipnya keluar lagi, teman-teman. Penggiringan opini publik. Makanya di sini kita juga harus hati-hati, jangan sampai diadu domba oleh berita-berita tentang hacker ini ya. Kita harus hati-hati. Selanjutnya, gosip tentang apakah itu? Tentang sebuah keyakinan, yakin atas apa yang sudah dilakukan. Jadi seperti ini, teman-teman. Ada keinginan dari orang di belakang hacker ini untuk melakukan pemberitaan-pemberitaan yang secara kontinu agar ada perubahan atau penggiringan opini publik terkait dengan masalah-masalah besar yang ada di negara Indonesia. Jadi kayaknya Boro itu dibuka lagi. Tapi di sini dari hacker ini juga ada tujuan yang kurang baik. Makanya tadi di kartu Compassion Love itu ada simbol kesalahan yang sudah dilakukan, yaitu karena dia ada perasaan ingin ada tebusan harta benda, ada tebusan materi, atau ada sakit hati terkait orang ini yang mungkin tidak mendapatkan kedudukan, tersisihkan, atau materinya sudah dibekukan oleh negara Indonesia, dan lain sebagainya. Intinya ada di materi. Orang ini merasa sakit hati karena dia tidak mendapatkan keberlimpahan, kemudian bisa juga kedudukannya tidak memiliki lagi, dan lain sebagainya karena ada sakit hati. Dan sebenarnya ini sudah dilakukan lama oleh orang tersebut yang di belakang hacker, dikarenakan ada dua hal di sini ya teman. Kartu ini muncul dua kali. Perseverance, ketekunan-ketekunan untuk melemparkan opini-opini di publik. Ya, seperti itu. Karena dia ingin ada perubahan dan dia merasa yakin dengan upayanya akan ada perubahan di sini terkait dengan pemerintahan negara Indonesia, juga terkait dengan kedudukannya di sini. Jadi ada plus minusnya ya teman-teman. Ada sisi positifnya di mana dengan adanya hacker ini kita jadi melek lagi terhadap kasusnya Munir, terhadap kesalahan-kesalahan dari pemerintahan, baik dari pemerintahan masa lalu, mungkin juga pemerintahan saat ini, juga adanya tujuan-tujuan tersembunyi dari hacker tersebut, karena ternyata di belakang hacker itu ada seseorang yang sakit hati. Sakit hati karena sudah tidak mendapatkan keberlimpahan yang ada kaitannya mungkin dengan tidak mendapatkan kedudukan lagi, atau harta bendanya dibekukan, atau hal yang lainnya. Seperti itu, teman.